damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang hadir pada hari ini di gereja, demikian juga seluruh jemaat yang dicintai Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami sampaikan salam kasih, salam sukacita bagi kita semua yang dicintai Tuhan. Horas. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau sebelum hari Paskah. Tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 dimulai dari ayat 27 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengikutinya di dalam hati. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti tadi dari ayat 27 sampai 37, rasanya tidak adil sekali ya. Ini adalah sesuatu hal yang sulit sekali kita lakukan. Betul? Adakah di antara kita yang sudah mempraktekkan ini? Ketika orang menampar pipi kananmu, maka engkau memberikan pipi kiri. Apakah ada di antara saudara, di antara kita, ketika orang mengambil bajumu atau mengambil jubahmu, lalu engkau memberikan kembali, kalau dia mengambil baju, kau berikan kembali jubahmu. Kalau ada yang meminjam uangmu, apakah engkau tidak menunggu bayaran darinya? Kalau ada orang yang
menyakiti kita, apakah kita bisa tidak membalasnya? Memang hukum yang dibawa oleh Yesus Kristus sangatlah bertolak belakang dengan hukum yang kita lakukan di dunia ini. Yang kita lakukan bukan yang diaturkan, ya. Kalau hukum yang diaturkan kepada kita semua sejalan dengan hukum Tuhan. Tentu hukum aturan dibuat supaya hidup kita teratur, terarah, melakukan yang baik sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku. Tetapi kita sering sekali melanggar aturan itu. Contoh saja sederhana sekali. Kalau kita di lampu lalu lintas, sering kita bilang di lampu merah. Apalagi di daerah Cipondo itu, kalau saya dari Taman Royal 2 mau ke sini, saya sering sekali diperhadapkan dengan godaan-godaan. Karena motor itu sudah dekat sekali, sudah lewat dari lampu ini. Maju enggak ya, ikut enggak ya? Kalau enggak ikut saya telat nanti. Kalau ikut saya langgar peraturan. Tiap waktu saya mau ke gereja saya ditantang dengan keinginan-keinginan itu. Lampu kuning harusnya hati-hati. Lampu merah segera berhenti. Lampu kuning siap-siap. Lampu hijau silahkan jalan. Tapi sering sekali hati-hati dan siap-siap. Disinilah para pengendara menggas kendaraannya sekencang-kencangnya. Benar tidak Amangina? Bican hijau, kuning, oh masih sempat berapa detik lagi. Di ujung jalan udah merah sebenarnya. Sebenarnya kalau ada CCTV udah kena tangkap itu. Ya kan? Di situ kuning, di situ digas paling kencang. Padahal dibilang hati-hati. Siap-siap. Kalau siap-siap bukan langsung gas. Siap-siap. Kalau tadi motornya motor gigi ya pasang dulu gigi 1. Tahan dulu, tapi belum digas. Tapi begitu hijau baru digas ya. Kita sering sekali melanggar aturan yang sudah disiapkan, sehingga kita sering sekali celaka di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut Amangina, yang saya katakan tadi, hukum sebenarnya yang dibuat di dalam kehidupan kita, norma-norma yang harus kita jalani itu sebenarnya sejalan dengan hukum yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita sering sekali bertolak belakang di dalam prakteknya di dalam kehidupan kita. Kita lihatlah tadi, subjudul pada perikop kita hari ini adalah kasihilah musuhmu. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman pun belum tentu kita bisa baik mengasihinya. Teman boleh teman, tapi kalau tidak menguntungkan, tunggu dulu. Teman boleh teman, tapi kalau dia belum pernah menolong saya, tunggu dulu. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman pun kita perhitungan. Inilah yang diingatkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Ada 4 yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memusuhi kita, atau yang dikatakan musuh kita. Kita katakanlah musuh kita, mereka yang jahat kepada kita. Yang pertama adalah mengasihi. Ya, di ayat 27 sampai 28 jelas tadi dikatakan, kasihilah musuhmu. Kenapa kita mengasihi musuh? Karena kalau kita tidak mengasihi musuh kita, itu samalah artinya kalau kita tidak mengasihi musuh kita, itulah sama artinya kita tidak menyelamatkan diri kita. Artinya kalau kita mengasihi musuh, maka kita sedang menyelamatkan diri kita. Kenapa demikian? Karena ibarat asam. Asam yang disimpan, dia lama-kelamaan akan merusak tempat di mana dia disimpan. Itulah zat asam. Sakit, kepahitan, kebencian, marah, dendam itu seperti asam yang akan merusak diri kita jika itu terus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, lepaskanlah itu semua agar kau selamat, agar engkau sehat.
Lalu yang kedua, kalau kita tidak melepas itu semua, maka samalah kita merusak diri kita sendiri dan kita akan menjadi sakit. Dendamlah terus, hidupmu gak akan pernah sejahtera. Tetapi ketika engkau melepas marahmu, melepas dendammu dan mengasihi dia, walaupun kau belum mengerti apa sih maksudnya Tuhan ini, jalani aja, lakukan aja. Nanti kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tapi intinya kita sedang menyelamatkan diri kita. Lalu dikatakan lagi berbuat baik. Kalau tadi di ayat 29 sampai ayat 31 dikatakan barang siapa menampar pipimu yang satu di sini tidak diterangkan pipi kiri atau pipi kanan. Tetapi di dalam Matius sangat jelas. Barang siapa menampar pipimu sebelah kanan, katanya kasihlah yang kiri. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita kasih pipi kiri ketika orang menampar pipi kanan, kita jangan menafsirkan itu secara harfiah. Arti yang dimaksud di sana bukanlah kita menjadi orang yang bodoh, tidak berakal. Sudah ditampar, Pak, cukup? Nah, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak ada pembalasan. Memang di kalangan kehidupan orang Yahudi, kalau ditampar pipi kanan, pasti memakai punggung tangan. Benar ya? Kalau kita mau nampar orang, pasti begini kalau pipi kanan. Backhand. Gak mungkin begini. Aneh. Sedangkan pipi kanan ditampar itu adalah satu penghinaan. Ditambah lagi ditampar pakai punggung tangan itu adalah penghinaan yang double. Sudah sakit, kehinaannya pun double lagi. Sekalipun rasa sakit yang luar biasa, jangan balas. Kasih pipi yang satu lagi, kasih yang kiri. Artinya apa? Ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka kita mengembalikan kebaikan kepada dia. Itu artinya. Karena ketika kita membalas kejahatan orang kepada kita, kita tidak akan pernah menghentikan kejahatan itu. Karena tidak pernah gelap mengusir kegelapan. Kegelapan itu akan sirna ketika terang datang. Kejahatan itu akan habis ketika kebaikan itu ditegakkan. Amin. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan diajar melalui hari ini di dalam perikop kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu dikatakan ketika ada yang mengambil bajumu, atau tadi di Lukas dikatakan jubahmu, lalu berikan bajumu. Sebaliknya kalau di Matius dikatakan kalau ada yang mengambil bajumu, berikan jubahmu. Jubah itu sangat diperlukan bagi kehidupan orang-orang dulu, terutama orang-orang Yahudi. Karena jubah itu adalah mereka pakai untuk melindungi dirinya dari teriknya matahari kalau siang, lalu melindungi dirinya dari dinginnya cuaca ketika waktu malam. Jadi ketika ada orang yang mengambil bajumu, yang paling penting dari dirimu pun berikan. Ngeri kali ya, enak kali lah dia. Pasti itu ada dalam pikiran kita, betul? Pasti. Saya pun lama sekali menggumuli perikop ini. Susah sekali Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak hanya bicara. Yesus tidak hanya memerintah. Dia sudah lebih dulu melakukannya. Ketika Yesus ditangkap dan para serdadu menampar Yesus. Apa yang kulakukan salah menurutmu? Kenapa engkau menampar aku? Bukan berarti Yesus langsung membalas dia lagi. Oh enggak. Ya, ada respon, ada tanggapan positif. Jadi kalau kita dijahati orang bukan berarti diam aja. Kenapa sih? Ada apa? Salahku di mana? Ayo kita bicara baik-baik. Tapi sering sekali orang yang sangat dekat dengan kita lah yang menyakiti kita, yang menyinggung perasaan kita. Mungkin gak kita tersinggung dengan orang yang di pinggir jalan itu? Kita baru ketemu lewat di pinggir jalan terus
Ih, jelek kali bajumu, Dek, contohnya. Tersinggung kita dibilangnya itu. Enggak lah, paling bajumu kali yang jelek. Pergi kita kan. Enggak laju sakit hati banget gitu loh. Terus kalau ada orang yang jahat sama kita, itu biasanya yang menyakiti itu adalah orang yang terdekat. Makanya ada istilah musuh dalam selimut. Itu ilustrasi tadi. Analoginya seperti itu. Orang yang menampar itulah orang yang dekat dengan kita. Gak mungkin kalau jarak kita 3 meter dia bisa nampar kita. Gak mungkin. Jaraknya semana? Hanya sejauh tangan. Jadi orang yang dekat. Bagaimana kita tidak bisa mengasihi? Bagaimana kita tidak bisa mengampuni? Bagaimana kita tidak bisa kembalikan kebaikan kepada dia yang dekat dengan kita? Omong kosong kita katakan kita percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Kita mengasihi kepada Tuhan yang Tuhan tidak kita lihat. Omong kosong kalau kita tidak mengasihi orang yang dekat dengan kita. Pergabus dohi tadi sih. Jadi kalau kita mengatakan kita anak Tuhan yang mengasihi Allah, maka kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Berbuat baiklah. Karena dengan berbuat baik kepada orang lain yang berbuat jahat kepadamu, engkau sedang memulihkan dirimu. Lalu yang berikutnya apa dikatakan? Mintalah berkat. Kalau di terjemahan bahasa aslinya bukan mintalah berkat, tetapi berkatilah. Berkatilah orang yang menyakitimu. Berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau dikatakan tadi, Amanginang, di ayat 32, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu mengharapkan akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Gak ada surung-surung kita. Kalau kita tidak melakukan yang baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah menolong kita, itu biasa. Kalau kita menolong orang yang kita harapkan besok dia bisa membantu kita, itu biasa banget. Anak kecil pun tahu itu. Bagi makanan. Mintalah makananmu, biar ku kasih makananku. Tukar-tukaran yuk. Sering sih itu anak sekolah seperti itu. Anak TK, tadi aku makan ayam goreng. Ih, dari mana ayam gorengmu itu? Kata mamanya. Bentet kawanku. Jadi bentutmu sama dia. Lah kenapa nanti dimarahin mamanya? Enggak, katanya tiap hari dia makan ayam. Ikanku terus mama buat tempe. Anak-anak mau berbagi, biasa itu. Ada yang dia bagi, ada yang dia berikan. Berbalas-balasan, itu biasa. Tetapi perikop ini sangat memaksa kita untuk melakukan, karena Bapa di sorga sudah melakukannya kepada kita. Berbuat baik, memberikan pinjaman, menolong orang yang tidak kita harapkan balasannya dari dia. Karena apa, Manginang? Atong sia-sia do na molosongoni? Tidak. Taburan-taburan kebaikan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti menuai. Percaya saja. Kita bisa menuai di waktu yang dekat. Di tempat di mana kita tinggal sekarang. Tetapi bisa kita menuai di tempat yang jauh dari tempat kita menanam. Songon parbueni jeloki disodo ditanam ale parbuena bui mangicir satu pitu na dijolo ni garejaan. Seperti itu. Kita bisa menuai di sini, bisa. Artinya apa? Orang yang menabur pasti menuai.
Sekalipun susah, sekalipun kita berat, tetapi percayalah firman Tuhan hari ini, berkatilah, menaburlah, berikanlah, maka engkau akan menuai. Lihat di ayat selanjutnya. Kita dikasih perintah, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka kita catat dalam-dalam, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Aha benang hurang. Dan tariday nang songo dia doi nita dengi. Nggak kelihatan. Gimana sih? Kita sering sekali melihat, menilai, mengukur berkat Tuhan itu dari harta, kekayaan yang kita miliki, sukacita-sukacita yang kita dapatkan. Tapi lihatlah perjalanan hidup kita, Manginang. Gereja ini, bagaimana kita bisa melewati banyak hal sampai hari ini. Bukankah itu adalah anugerah? Bukankah itu adalah upah dari perjuangan kita berdoa memohon kepada Tuhan? Bukankah itu karena belas kasihan Tuhan? Karena itulah di dalam semuanya itu yang keempat, perintah Tuhan agar kita mampu melakukannya, berdoalah. Karena hanya doalah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni dan untuk bisa mengasihi musuh-musuh kita. Lihatlah apa yang dikatakan lagi selanjutnya dari perikop itu. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Semua Tuhan perhatikan, semua Tuhan tolong, semua Tuhan pulihkan. Kemarin kami PA Naposo, ada Naposo bertanya, Inang, saya merasakan sepanjang hidup saya banyak diberkati. Tapi kemarin ada satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya, tapi saya merasakan Tuhan itu sungguh baik. Pertanyaan saya, Inang, kalau Tuhan baik sama saya, apakah Tuhan baik juga sama mereka atau sama dia yang jahat atau yang tidak baik kepada saya? Katanya. Ya, saya bilang. Tuhan juga baik sama dia. Karena Tuhan tidak pernah menghambat berkatnya kepada seseorang. Hanya kepada orang-orang baik saja, tidak. Kepada semua, terutama kepada orang-orang yang berdosa. Kepada orang-orang berdosa. Lihatlah Manginang, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Apa karena kita baik? Apa karena kita hebat? Apa karena kita rajin ke gereja? Tidak. Karena kita berdosa. Jadi kalau Yesus saja datang ke dunia ini karena dosa-dosa kita, mengapa kita tidak melakukannya? Jadi Yesus sedang holak kata teh. Asal perintah-perintah karena bukan Yesus saja yang alami. Susah kali ini. Jangan, Yesus sudah melakukannya. Yesus sudah meneladankan itu kepada kita, kepada murid-muridnya, dan itu sampai kepada kita. Oleh karena itu Manginang, Allah itu juga mengasihi orang-orang jahat termasuk saudara semua. Jadi jangan merasa baik, jangan merasa hebat, jangan merasa sudah burju kita di bumi ini. Jangan, karena gak ada yang sempurna. Saya pun sebagai pendeta, saya punya banyak kesalahan, saya punya banyak dosa. Mungkin saya pun pernah kesal kepada suami saya pernah kesal kepada teman-teman sepelayanan saya pernah kesal sama jemaat yang saya layani. Pernah, namanya juga manusia. Itu manusia. Tetapi di dalam perenungan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk melepas kepahitan itu dan kita memberikan pengampunan. Karena apa? Karena pengampunan sudah dikerjakan Tuhan lebih dulu kepada kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berdoalah agar kita dimampukan untuk melakukan itu semua. Karena doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah obat yang mujarab.
yang bisa menyembuhkan sakit hati kita. Gimana Inang formula doanya? Kemarin bertanya lagi. Tidak ada formula yang tepat menurut ukuran manusia. Tuhan tahu bahasa hatimu, Tuhan tahu isi hatimu, jeritanmu, ratapanmu, pergumulanmu, itu Tuhan tahu. Sampaikan saja apa yang engkau inginkan, gak usah takut. Tapi saya pernah berdoa untuk orang yang menyakiti saya. Tuhan, sembuhkan hatiku. Tuhan, tawarkan hatiku untuk rasa sakit ini. Saya berdoa itu dengan air mata memohon kepada Tuhan, karena saya sudah sangat tersiksa dengan rasa sakit itu. Karena orang yang sangat dekat dengan saya, sahabat saya, satu marga dengan saya nggak tahu salahnya apa, tapi beritanya kok kemana-mana. Saya berdoa, nggak ada yang lain. Selesai ibadah, selesai perjamuan kudus, saya rasanya kayak lepas beberapa puluh kilo di pundak saya ini. Hati saya plong, nggak ada beban. Besoknya saya ketemu, saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa sedih, saya tidak benci juga. Biasa-biasa saja. Seperti air putih, tidak ada manis, tidak ada asam, tidak ada pahit, tawar. Biasa saja. Berdoalah. Hanya doalah kekuatan kita. Hanya doalah yang mampu memulihkan kita untuk bisa melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang engkau inginkan diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Itu ukurannya. Itu ukurannya. Kalau kita tidak mau mengampuni, jangan harapkan kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Jangankan dari manusia, dari Tuhan. Orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan, jangan harapkan bagian warisan yang menjadi bagianmu sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Rumah yang kekal. Dangadong jabarmu disi. Di portibiodo bagiamu. Hamaolon nahacit isomma bagiamu terus. Tetapi orang yang mau melepas, orang yang mau mengampuni, maka dia akan mendapatkan berkat yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Berdoalah maka engkau akan dimampukan. Apakah kita membiarkan kejahatan itu? Tidak. Balaslah kejahatan itu. Tetapi dengan apa? Kebaikan. Seperti topik minggu kita pada hari ini. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan membuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kebaikanmu akan menyembuhkanmu dan juga memperbaiki orang lain. Pastilah dia malu. Itu artinya menumpukkan bara api di atas kepala. Buse saon ngatak kang au ale burju terus. Saya sudah selalu menyakiti dia, tapi selalu kata-katanya baik. Dia terus baik dan terus baik. Oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, kasihilah musuhmu. Itulah subjudul perikop kita pada hari ini. Saya tahu itu bukan suatu hal yang mudah, tetapi itu harus kita kerjakan. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita pun pernah menyakiti orang lain. Kita pun pernah mengecewakan orang lain. Kita pun pernah bahkan merendahkan atau menghina orang lain. Agar engkau mendapat pengampunan, lebih dululah lakukan pengampunan. Lepaskan maaf, lepaskan kepahitanmu, berikan pengampunan bagi orang-orang yang menyakitimu, maka engkau akan disembuhkan. Jika engkau menyimpan itu, maka engkau akan luka, engkau akan rusak, dan bahkan akan binasa. Karena dendam itu akan menghancurkan kita, seperti saya katakan asam tadi, itu akan menggerogoti kita. Stres, sakit, stop. Sayonara, loas au, asalau, alai asa sonang hita. Lepaskanlah itu supaya sehat kita,
berilah pengampunan, berdoalah, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat kepada kita. Tetap semangat, tetap kuat, mengasihi satu dengan yang lain, memberikan pengampunan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengerjakannya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.